Iman gereja didasarkan pada iman para rasul. Termasuk di dalamnya adalah Rasul Thomas. Kehendak memaknai hidup begitu kuat dalam diri Santo Thomas. Ia ingin menyaksikan sendiri Yesus yang telah bangkit dari wafatnya. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 3 Juli 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gereja merayakan pesta wajib Santo Thomas Rasul. Keraguan, kebimbangan tentang iman dan Tuhan tak usah menggelisahkan kita. Kita terikat oleh keterbatasan akal budi akibat keraguan sesaat yang diungkapkannya dengan banyak kata. Rasul Thomas berabad-abad lamanya mendapat julukan yang tidak percaya. Andai kata ia dahulu kurang percaya, namun ia jujur. Dengan rendah hati diakuinya kesalahan dalam kata-kata indah. Ya Tuhanku dan Allahku. Bertahun-tahun kemudian Thomas yang tak percaya itu gugur, karena bagaimanapun ia tetap teguh mengimani Tuhan dan Allahnya. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bergembira pada pesta Santo Thomas Rasul-Mu yang mengimani Yesus Putramu sebagai Allah. Semoga kami senantiasa dilindungi olehnya dan kelak memperoleh kehidupan bahagia karena percaya akan nama Yesus Kristus Putramu dan Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Pada hari Minggu Paskah ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, iman gereja didasarkan pada iman para rasul. Termasuk di dalamnya adalah Rasul Thomas, murid Yesus, yang membawa kita pada kedalaman hidup beriman dengan pengertian. Kehendak memaknai hidup begitu kuat dalam diri Santo Thomas. Ia ingin menyaksikan sendiri Yesus yang telah bangkit dari wafatnya. Thomas memiliki kerinduan berjumpa dengan Yesus. Ia mendekat pada Yesus. Ia menyentuh Yesus yang bangkit. Ia ingin merasakan pengalaman hidup itu. Ia mendekati sang kebenaran dan sang kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, melalui iman para rasul ini kita dikuatkan supaya terus mencari dan berusaha untuk dekat dengan Tuhan Yesus, mengalami Yesus dalam hidup kita, sehingga iman dan kepercayaan kita dikuatkan di dalam Tuhan. Dan pada hari ini juga kita mendapatkan pengalaman penuh sukacita. Yesus sendiri menyatakan, tanpa harus melihat, iman orang ditumbuhkan dan dikuatkan. Melalui Ekaristi Tuhan Yesus hadir. Melalui Ekaristi Tuhan Yesus menguatkan iman kita. Di dalam Ekaristi, Yesus masuk di dalam hidup kita. Ia menyertai perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Beriman melalui pengertian, sekaligus beriman dengan kepercayaan bahwa Yesus menyertai kita. Bersyukurlah pada pesta Rasul Santo Thomas. Dialah yang menjadi semangat kita di dalam hidup beriman. Dan semoga kabar sukacita para rasul inilah yang diwartakan oleh gereja menjadi sumber pewartaan kita bagi kehidupan bersama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, dalam sakramen ini kami benar-benar menyambut tubuh putra-Mu yang tunggal. Bersama Rasul Thomas kami imani Dia sebagai Tuhan dan Allah kami. Semoga iman itu kami hayati pula sepanjang hidup kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.